Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ferdinand dan saya sendiri bernama M. Tahir. Saya sendiri, nama saya Doni Kurniawan. Saya Muhaikal Sadikin. Dan saya Khairul Azwar. Saya Amirul Has. Saya Sabrian. Saya Salim. Dan inilah video kami. Jangan lupa saksikan, Subscribe, like, and comment. share. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai direct request. Itu yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana pengorganisasian direct request. Apa yang dimaksud dengan direct request? Direct request adalah diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa direct request itu ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi untuk meminta informasi. Lalu, bagaimana pengorganisasian direct request itu sendiri? Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana strategi dari direct request itu. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yaitu nyatakan permintaan atau pesan. Nah, jadi itu hal yang perlu kita lakukan yang pertama. Kemudian, bagaimana kalimat yang harus kita lakukan dalam pernyataan permintaan pada pesan tersebut? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tulis dengan nada yang sopan. Itu yang pertama. Kemudian tidak tidak menuntut dan dengan personal itu sendiri, artinya tidak ada kalimat yang menjatuhkan dari personal itu. Yang kedua, gunakan pendekatan langsung. Nah, yang kedua ini kita harus kita harus melakukan pendekatan itu secara langsung. Yang ketiga, kemukakan permintaan secara spesifik. Nah, jadi pada poin ketiga ini di dalam sebuah surat tersebut, apa yang kita inginkan itu kita kemukakan secara spesifik, langsung, inti dari itu. Nah, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda. Nah, jadi kenapa kita harus jelaskan? Jadi si pihak perusahaan ataupun suatu seorang yang ingin kita kirimkan permintaan tersebut jelas apa maksud dan apa alasan dari permintaan itu sendiri. Nah, yang ketiga, mintalah lakukan tindakan yang spesifik pada penutup. Itu biasanya bagian penutup surat itu sebaiknya diisi dengan permintaan atau beberapa tanggapan khusus. Nah, jadi itu. Jadi ada beberapa poin yang kita perhatikan pada langkah untuk menyusun pengorganisasian direct request. Yang pertama itu tadi nyatakan permintaan. Kalau tidak ada pernyataan permintaan, artinya sebuah surat itu tidak tahu untuk apa gitu, apakah untuk permintaan atau bagaimana. Yang kedua itu jelaskan dan berikan alasan kenapa kita menyatakan permintaan itu. Yang ketiga adalah lakukan tindakan secara spesifik, artinya tindakan itu secara khusus dalam sebuah surat itu. Terima kasih. Permintaan informasi rutin. Surat permintaan rutin mempunyai potensi untuk membentuk suatu kesan positif atau citra yang baik bagi suatu organisasi perusahaan, sehingga Anda harus menjaga maksud dan tujuan menulis suatu pesan dalam ingatan Anda. Dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda ingin ketahui? Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui? Yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu? 3. Bentuk-bentuk permintaan rutin. Yang pertama, A. Permintaan rutin pihak internal. Meskipun beberapa permintaan dapat dikomunikasikan secara lisan, tapi ada beberapa permintaan diperlukan dalam bentuk tertulis agar lebih permanen. Yang paling umum
dipakai adalah oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Beberapa surat untuk relasi bisnis merupakan permintaan informal. Informasi mengenai produk, harga, cara mendapatkan produk, dan lain-lain. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca dan dilihat. Yang pertama, pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. Permintaan langsung dalam bentuk pesanan seringkali dibuat dalam perusahaan karena perusahaan tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhannya. Yang kedua adalah klaim atau aduan. Klaim adalah pernyataan tidak puasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atau barang atau layanannya. Konsumen seringkali tidak puas dengan produk atau layanan penjual sehingga menimbulkan klaim dari konsumen. Klaim pada umumnya cepat menimbulkan tanggapan. Yang ketiga, keluhan. A. Ketika perusahaan yang salah, perhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon. Yang kedua, bersimpati pada ketidaknyamanan pelanggan. Yang ketiga, jelaskan bagaimana Anda telah atau akan menghargai klien. Yang keempat, ambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan. Yang B, ketika pelanggan yang salah. Yang pertama, bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. Sedangkan yang kedua, bila memilih memenuhi permintaan, bukanlah surat dengan berita baik. Sedangkan yang ketiga, gunakan bagian isi pesan untuk mengajak pelanggan menghindari hal-hal serupa di masa yang akan datang. Yang C, ketika pihak ketiga yang salah. Yang pertama, evaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan. Sedangkan yang kedua, hindari menyalahkan pihak lain. Yang keempat, permohonan kredit. Sebagian besar perusahaan melakukan bisnisnya dengan dana pinjaman kredit. Pembuatan surat permohonan kredit perlu diperhatikan dengan status dan mampu menguraikan secara jelas prospek bisnis serta menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mengambilkan kredit tersebut tepat pada waktunya. Kita masuk yang kelima, undangan. Perusahaan tidak bisa berdiri sendiri tetapi berada di tengah-tengah lingkungan bisnis. Perusahaan kadangkala mengadakan kegiatan yang memerlukan atau kehadiran pihak luar. Permohonan kehadiran tersebut biasanya ditayangkan dengan melalui surat undangan. Baiklah, untuk poin selanjutnya yaitu poin D, penulisan untuk permintaan pesan-pesan bisnis rutin dan juga pesan-pesan yang positif. Sebelum memasuki untuk penulisan, harus kita ketahui terlebih dahulu apa itu pesan-pesan bisnis rutin dan juga apa itu pesan-pesan yang positif. Pesan rutin adalah suatu penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari di dalam bisnis yang bersifat rutin ataupun secara terus-menerus, kemudian bersifat langsung dan juga segera. Sedangkan pesan yang positif adalah pesan bisnis yang di dalamnya memberikan kesan yang menyenangkan bagi pihak lain. Oke, masuk yang ketiga yaitu pesan-pesan good news dan goodwill. Yang A, pesan good news itu adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Contoh good news yang pertama yaitu tentang pekerjaan. Pada umumnya surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan menggunakan pendekatan langsung. Masuk contoh good news yang kedua yaitu tentang produk. Dalam dunia bisnis yang real, di lapangan dapat dijumpai macam-macam good news.
yang berkaitan dengan produk seperti yaitu A. Pemberian diskon, B. Layanan purna jual, C. Garansi, D. Pertujuan kredit. Masuk yang B yaitu pesan dengan niat baik atau goodwill. Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan sebagai pihak seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya dengan menyampaikan pesan-pesan secara tersahabat yang secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis. Lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan relasi, dan tidak baik mempunyai tujuan bisnis langsung seperti 1. Ucapan selamat, 2. Penghargaan, 3. Ucapan duka cita, dan 4. Ucapan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu mengenai tentang menulis jawaban positif. Di dalam menulis jawaban positif terdapat 2 poin. Poin pertama mengatakan tentang surat konfirmasi pesan. Kemudian poin kedua mengatakan tentang menjawab permintaan informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu tentang surat konfirmasi pesanan. Pada umumnya, surat konfirmasi pesanan ini terlebih dahulu akan dikirimkan oleh beberapa dari perusahaan untuk perusahaan kita. Misal saya perusahaan dari Salim Kebun dan perusahaan tersebut dari PT Kebun. Nah, surat tersebut akan dikirim kepada saya, kemudian saya akan konfirmasi surat tersebut terlebih dahulu dan kemudian akan diatur lagi oleh perusahaan saya tersebut. Selanjutnya, pada bagian pertengahan surat konfirmasi pesanan ini yaitu terdapat hal-hal yang berapa penting. Nah, contoh surat konfirmasi pesanan. Di sini terdapat mengatakan seperti ini, lampiran contoh surat konfirmasi pesanan. Ini yang pertama itu mengatakan PT tujuan tersebut, kemudian jalan, nomor, lampiran, perihal, kemudian yang terhormat untuk tujuan surat tersebut. Kemudian kita masuk ke poin B. Nah, poin B ini terdapat 2 poin, yaitu tentang menjawab permintaan informasi. Terdapat 2 poin. Poin pertama yaitu menjawab permintaan dengan penjualan profesional atau potensial. Kemudian yang kedua, menjawab permintaan tanpa penjualan. Nah, kita jelaskan menjawab permintaan informasi. Surat tersebut dikirimkan kepada perusahaan kita akan menyelesaikan atau menjawab isi surat tersebut. Apa yang dikehendaki oleh perusahaan tersebut akan kita laksanakan dengan surat tersebut. Nah, apabila sudah terbuat semua surat-surat yang telah kita konfirmasi dari tadi, kita buat apa yang diminta, apa yang ingin diinginkan suatu perusahaan tersebut akan dikirim kembali ke perusahaan tersebut. Kemudian untuk poin pertama, menjawab permintaan dengan penjualan potensial. Pesanan yang dikirim oleh sebuah perusahaan tersebut akan kita jawab sesuai dengan potensial kita yang sebuah perusahaan kita tersebut. Kemudian poin kedua, menjawab permintaan tanpa penjualan. Begini, kita melakukan sebuah pengisian surat, tapi tidak menganukan seperti kayak penjualan. Cuman kita menawarkan seperti itu. Kemudian kita masuk pada yang kelima, yaitu surat rekomendasi dan pemberitahuan. Nah, jadi pada surat rekomendasi itu biasanya itu dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemampuan, terus kedisiplinan dan kemandirian serta sikap positif yang dapat dipakai sebagai dukungan untuk melanjutkan karirnya. Nah, jadi surat rekomendasi itu adalah surat pernyataan, artinya kita memberikan kepercayaan kepada yang namanya seseorang ataupun sebuah perusahaan untuk melaksanakan apa yang ingin kita lakukan namun kita tidak bisa melakukan. Nah, itu. Jadi misalnya si PT Saling itu merekomendasikan kepada PT Kebun untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh PT Saling tersebut. Nah, itu surat rekomendasi biasanya. Nah, jadi ada beberapa karakteristik yang harus kita perhatikan dalam surat rekomendasi. Yang pertama adalah nama lengkap atau nama lengkap pemohon,
untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari pekerjaan. Nah, yang kedua adalah pekerjaan atau manfaat yang diharapkan oleh pemohon. Terus yang ketiga ada penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. Dan yang keempat ada hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang kelima ada fakta-fakta yang relevan dan dengan posisi dengan kedudukan yang dicari. Nah, jadi pada surat rekomendasi itu biasanya bersifat rahasia. Nah, itulah pada surat rekomendasi. Terima kasih. Halo manajer. Halo, Manajer, ada masalah dengan komputer yang kita gunakan untuk percetakan kita ini. Kayaknya udah nggak bisa dipakai lagi nih, udah keseringan diperbaikan atau memang masih mau diperbaiki, perlu biaya. Tapi kemungkinan nanti akan seperti ini lagi, atau kita melakukan pembelian aja, manajer. oh seperti itu. Kalau memang seperti itu keadaan kondisi laptop kita yang ada, kalau gitu kita ganti aja, kita beli yang baru aja. Pesan aja nanti. Pesan berapa buah? Itu nanti saya hubungi bidang pelayanan untuk memesan barang. Oke. Nanti saya akan hubungi bidang pelayanan untuk supaya barang dipesan. Di bidang pelayanan, Ya, Pak. pesankan barang berupa laptop nanti ya, karena kita memerlukan laptop 3 buah untuk operasional percetakan kita. Oke? Oke, Pak. Segera dipesankan, Pak. Ya, Pak. Halo, selamat siang. Belum. Halo, selamat siang kembali Pak. Oke, mau melakukan pemesanan laptop Pak ya? Barang yang Bapak pesan mereknya kami ready Pak. Apakah mau dikirim sekarang atau kayak mana? Oke, siap Pak. Oh ya, di sini saya ingin memberitahukan pimpinan bahwa kita siang ini terdapat pemesanan barang dari PT yang pelanggan kita memesan 3 laptop. Laptopnya mau dikirim secepatnya pimpinan. Oke, nanti akan saya hubungi lagi pimpinan kalau misalnya sudah diredikan oleh pihak yang mengantar. Siap pimpinan. Oh, seperti itu. Baik, silakan langsung ditindaklanjuti. Oke, seperti itu langsung. Siap pimpinan. Oke, selamat siang kembali. Halo, Halo. sekretaris. Iya, Pak. Ini ada pemesanan paket lagi untuk 3 unit laptop. Ya, tolong handle secepatnya. Buang, Pak ya. Ya, para customer butuh cepat. Ya, sekarang. Oke. Sip, saya akan handle, Pak. Secepatnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Halo. Iya Pak. Staf pelayanan. Ya.
Ini terkait dengan masalah dari perusahaan yang membeli laptop 3 buah tadi yang dilaporkan ke manajer. Iya, saya udah siapkan barangnya. Tolong staf pelayanan segera kirim barang ini ke perusahaan tersebut. Oke Pak, secepatnya akan kita kirimkan kepada perusahaan. Oke, siap. Halo, kepada pengiriman barang, bisa secepatnya mengirimkan barang 3 unit laptop, kirim ke PT Saling. Halo. Baiklah, saya akan segera ambil barang dan saya kirim ke PT Saling. Oke, secepatnya. Oke. Assalamualaikum, paket. Waalaikumsalam, masuk. Ini barang laptop 3 unit yang Bapak pesan. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Skip. Permisi Pak. Silakan duduk. Nah ini Pak, saya ingin mengantarkan Pesanan Iya, yang kemarin ya? laptop. Oke. 3 unit kemarin ya. Iya, Pak. Nah ini Pak, pesanan dari Terima kasih ya. Bapak ya. Oke. Wis, itu baru nih. Kenapa lah hidup nih? Ini harus dilaporkan ke manajer nih. Ya, Halo Pak Manajer, nih ada 1 unit laptop yang dikirimkan kemarin kita dibeli sudah datang Pak. Jadi ada 1 unit laptop yang rusak ini Pak. Jadi kayak mana nih Pak? baiklah, 1 buah unit laptop rusak. Oke, biar saya urusi. Kita akan lakukan retur ulang ke PT Kebun. Oke, siap. Manajer PT Saling Kebun. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Kepada Pak Manajer PT Kebun. Ya, saya sendiri. Ya Pak, seperti ini kami ingin menyampaikan keluhan. Kami ada pemesanan barang 3 buah unit laptop. Barangnya sudah sampai ke perusahaan kami. Cuman bagian saya sudah menelpon saya, ada 1 buah unit laptop yang rusak Pak. Iya. Oke Pak, kami kembalikan. Nanti kami kembalikan lagi. Nanti kami kirimkan barang yang 1 buah yang rusak tadi Pak. Silakan buat surat keluhan saja supaya kami dapat memperbaiki produk yang rusak. Oke, 1 unit. Terima kasih Pak. Sekretaris. Halo, selamat siang. Sekretaris, bisa ke ruangan saya sebentar? Oke. Permisi Pak. Oke, silakan duduk. Ada apa ya Pak? Memanggil saya. Begini, kita kan ada pesan 3 buah unit laptop. Ya Pak. 1 laptop rusak. Ya. Jadi saya sudah menelpon ke PT Gebung, Ya. bagian manajernya, Ya. dan tolong kamu buatkan surat keluhan bahwa barang kita ada 1 pesanan yang rusak laptop kita ya. Silakan dibuat, nanti minta tanda tangan sama saya. Oke, baiklah Pak. Saya akan segera buatkan surat keluhan. Nanti saya datang ke sini lagi untuk meminta tanda tangan bahwa memang
keluhannya. Nah, nanti saya akan buatkan surat keluhannya. Oke, terima kasih. Nah, jangan lupa ya pesankan saya kopi 1. Iya Pak. Permisi Pak. Oke. Bagian staf pelayanan, tolong ke ruangan saya sekarang. Yes. Ada apa? Ini tolong kamu kirim barang ini beserta surat keluhan karena laptop yang kita terima dari PT Kebun ada salah satu unitnya rusak. Tolong kamu pergi sana ya, atau kamu suruh kurir untuk mengirim kembali ke PT Kebun. Oke Pak. Terima kasih ya. Oke Pak. Permisi Pak. Iya. Ini kemarin salah satu laptopnya ada mengalami kerusakan. Ya. Jadi pihak PT Saling ingin mengembalikannya. Ya Pak. Ini Pak, peserta suratnya juga bisa terima ya. Oke Pak. Oke, nanti kami akan lakukan perbaikan barang atau kami ganti barang baru sesuai dengan keluhannya ya. Sip, terima kasih ya. Misi Pak, ya. Ini Pak. Ini surat keluhan yang Bapak minta kemarin dari PT Saling yang masalah kerusakan barang yang tidak sesuai kiriman kemarin Pak. Oke, Mas aja. Oke, kami terima. Sip. Saya permisi dulu Pak ya. Silakan. Sip. Sampai di sini akhir video kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembicaraan dan penjelasan kami, dan mohon maaf kepada Bapak jika terdapat video kami kurang berkenan di hati Bapak. Semoga bermanfaat. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di Subscribe, like, and comment, share. Subscribe. Dia menyukaiku. Yang kedua, dia pekerjaan dan manfaat yang diharapkan pemohon. Yang C, penulis sedang menjawab atau sesuatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. Yang keempat, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Dan yang terakhir, kesimpulannya fakta-faktanya yang relevan dan dengan posisi yang diduga dicari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manajer. Halo. Manajer, ada masalah dengan komputer yang kita gunakan untuk percetakan kita ini. Kayaknya udah nggak bisa dipakai lagi nih, udah keseringan diperbaikan atau memang masih mau diperbaiki, perlu biaya. Tapi kemungkinan nanti akan seperti ini lagi, atau kita melakukan pembelian aja, manajer. Oh, seperti itu. Kalau memang seperti itu keadaan kondisi laptop kita yang ada, kalau gitu kita ganti aja, kita beli yang baru aja. Pesan aja nanti. Pesan berapa buah? Itu nanti saya hubungi bidang pelayanan untuk memesan barang. Oke. Nanti saya akan hubungi bidang pelayanan untuk supaya barang dipesan. Di bidang pelayanan,
pesankan barang berupa laptop nanti ya, karena kita memerlukan laptop 3 buah untuk operasional percetakan kita. Oke? Segera dipesankan, Pak. Ya, Pak. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang kembali Pak. Oke, mau melakukan pemesanan laptop Pak ya. Barang yang Bapak pesan mereknya kami ready Pak. Apakah mau dikirim sekarang atau kayak mana? Oke, siap Pak. Oh ya, di sini saya ingin memberitahukan pimpinan bahwa kita siang ini terdapat pemesanan barang dari PT yang pelanggan kita memesan 3 laptop. Laptopnya mau dikirim secepatnya pimpinan. Oke, nanti akan saya hubungi lagi pimpinan kalau misalnya sudah diredikan oleh pihak yang mengantar. Siap pimpinan. Oh, seperti itu. Baik, silakan langsung ditindaklanjuti. Oke, itu langsung. Siap pimpinan. Oke, selamat siang kembali. Tes. Halo, Halo? sekretaris. Iya Pak. Ini ada pemesanan paket lagi untuk 3 unit laptop. Ya, tolong handle secepatnya. Buah Pak ya. Ya, para customer butuh cepat. Ya, sekarang. Oke. Sip, saya akan handle Pak, secepatnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Halo, Iya Pak. staf pelayanan. Ya, ini terkait dengan masalah dari perusahaan yang membeli laptop 3 buah tadi yang dilaporkan ke manajer. Iya, saya udah siapkan barangnya. Tolong staf pelayanan segera kirim barang ini ke perusahaan tersebut. Oke Pak, secepatnya akan kita kirimkan kepada perusahaan. Oke, siap. Halo, pada pengiriman barang. Bisa secepatnya mengirimkan barang 3 unit laptop kirim ke PT Saling. Halo. Baiklah, saya akan segera ambil barang dan saya kirim ke PT Saling. Oke, secepatnya. Oke. Assalamualaikum, paket. Masuk. Ini barang laptop 3 unit yang Bapak pesan. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Skip. Permisi Pak. Silakan duduk. Nah ini Pak, saya ingin mengantarkan Pesanan yang kemarin ya? laptop. Oke. 3 unit kemarin ya. Iya Pak. Nah ini Pak, pesanan dari. Terima kasih ya. Bapak ya. Oke. Wis, itu baru nih. Kenapa lah hidup nih? Ini harus dilaporkan ke manajer nih.
Ya. Halo Pak Manajer, nih ada satu unit laptop yang dikirimkan kemarin kita dibeli sudah datang Pak. Jadi ada satu unit laptop yang rusak ini Pak. Jadi kayak mana nih Pak? Baiklah, satu buah unit laptop rusak. Oke, biar saya urusi. Kita akan lakukan retur ulang ke PT Kebun. Oke, siap. Manajer PT Saling Kebun. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Kepada Pak Manajer PT Kebun. Ya, saya sendiri. Ya Pak, seperti ini kami ingin menyampaikan keluhan. Kami ada pemesanan barang 3 buah unit laptop. Barangnya sudah sampai ke perusahaan kami. Cuman bagian saya sudah menelpon saya, ada satu buah unit laptop yang rusak Pak. Iya. Oke Pak, kami kembalikan. Nanti kami kembalikan lagi. Nanti kami kirimkan barang yang satu buah yang rusak tadi Pak. Silakan buat surat keluhan saja supaya kami dapat memperbaiki produk yang rusak. Oke, satu unit. Terima kasih Pak. Sekretaris. Halo, selamat siang. Sekretaris, bisa ke ruangan saya sebentar? Oke. Permisi Pak. Oke, silakan duduk. Ada apa ya Pak? Memanggil saya. Begini, kita kan ada pesan 3 buah unit laptop. Ya Pak. Satu laptop rusak. Ya. Jadi saya sudah menelpon ke PT Kebun, Ya. bagian manajernya, Ya. dan tolong kamu buatkan surat keluhan bahwa barang kita ada satu pesanan yang rusak. Laptop kita ya, silakan dibuat, nanti minta tanda tangan sama saya. Oke, baiklah Pak. Saya akan segera buatkan surat keluhan. Nanti saya datang ke sini lagi untuk meminta tanda tangan bahwa memang keluhan. Nanti saya akan buatkan surat keluhannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, pesankan saya kopi 1. Iya Pak. Permisi Pak. Oke. Halo, bagian staf pelayanan. Tolong ke ruangan saya. Sekarang. Yes. Ada apa? Ini tolong kamu kirim barang ini beserta surat keluhan karena laptop yang kita terima dari PT Kebun ada salah satu unit yang rusak. Tolong kamu pergi ke sana ya, atau kamu suruh kurir untuk mengirim kembali ke PT Kebun. Oke Pak. Terima kasih ya. Oke Pak. Permisi Pak. Iya. Ini kemarin salah satu laptopnya ada mengalami kerusakan. Ya. Jadi pihak PT Saling yang kembaliannya ya Pak. Iya Pak, suratnya ya. Oke, saya terima ya. Oke Pak. Oke, nanti kami akan lakukan perbaikan barang atau ganti barang baru sesuai dengan keluhannya ya. Sip, terima kasih ya. Permisi Pak. Ya. Ini Pak. Ini surat keluhan yang Bapak kita kemarin dari PT Saling yang masalah kerusakan barang yang tidak sesuai kiriman kemarin Pak. Oke, Mas saja. Oke, kami terima. Sip. Saya pergi dulu Pak ya. Silakan. Sip. Sampai di sini akhir video kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembicaraan dan penjelasan kami, dan mohon maaf kepada Bapak jika terdapat video kami kurang berkenan di hati Bapak. Semoga bermanfaat. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di Subscribe, like and comment, share,
subscribe. Subscribe. Dia menyukaiku.